Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini kajian gabungan dari Plupuh berapa sampai berapa ini? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Kali Jambi 2. Yang Plupuh setunggal pundi Bapak-bapak? Plupuh 1. Ya. Plupuh 2. Wah ya. Kok cuma sedikit? Pripun? Ngomong tamu. Lah kan udah selesai, masuk sini loh. Ibu-ibu yang Plupuh setunggal mana? Plupuh 2. Sedikit juga, cuma 4. Plupuh 3 pundi? Plupuh 3 bapak-bapak, bapak ibu semuanya, alhamdulillah. Sekawan, ya. Plupuh gangsal, alhamdulillah. Ya. Yang 6, oh ya di luar juga ada ya toh. Ya kami bersyukur lenggahnya Bapak Ibu itu mencar-mencar sehingga betul-betul kenal. Tadi kami tanya itu jangan-jangan Plupuh 1 ngelumpuk di Plupuh 1, duduknya jejer Plupuh 1. Plupuh 2 jejer Plupuh 2. Plupuh 3 juga begitu. Kalau begitu ya enggak kenal nanti. Baik, biasanya Bapak Ibu kalau gelombang berapa jam? 2 jam, 3 jam? Biasanya berapa jam? Oh 1 jam. Berarti hanya sampai jam 5. Kalau sampai jam 8 boleh enggak? Boleh. Misal maghrib kita break dulu, sholat terus lanjut, itu boleh? Nanti Bapak Ibu teruskan, saya pulang. Baik Bapak Ibu warga MTA Seplupuh Raya, Seplupuh Raya tuh ini. Ini kami pribadi merasa sangat bersyukur, merasa sangat bahagia. Sore hari ini bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Plupuh. Tentu cabang kita di Plupuh ini banyak kenangan, banyak perjuangan dakwah juga. Masih banyak di antara pejuang-pejuang dakwah kita yang di Plupuh menjadi saksi hidup, masih membersamai kita. Bagaimana keikhlasan beliau-beliau memperjuangkan dakwah Islamiyah berbasis Quran dan Sunnah, kesungguhan beliau-beliau. Dulu Plupuh yang sebelumnya tidak punya fasilitas apa-apa, karena keikhlasan, kesungguhan, istiqomah, akhirnya oleh Allah sekarang dititipi apa-apa. Dulu majelis belum seperti ini tentunya, enggak ada AC begini, enggak ada. Nah sekarang ini kita ngaji tempatnya nyaman ya. Diberi tempat oleh Allah lebih nyaman. Tentu warga MTA khususnya di Plupuh harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Baik warga yang sudah lama maupun yang baru gabung, itu harus senantiasa bersyukur. Fasilitas ini karena kehendak Allah. Bukan karena jenengan yang kaya, bukan. Tapi Allah berikan
kemampuan kepada kita di Pelupuh untuk membangun fasilitas ngaji yang lebih baik. Nikmat ini Bapak Ibu kalau disyukuri, janji Allah nyata adanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat bukan hanya sekedar untuk dihafal, bukan hanya untuk sekedar disampaikan dari atas mimbar. Alhamdulillah kajian kita ini kan dibersamai pejuang-pejuang kita ya, dari perwakilan, dari pusatnya, Ustadz Harto, Ustadz Agus, Ustadz Busroni, sesepuh kita Ustadz Suhud. Nah, coba yang muda-muda ini ya. Ustadz Suhud ini beliau usianya sekarang 84 tahun, membersamai perjuangan dakwah Quran Sunnah di MTA sejak awal sampai hari ini semangatnya masih menyala. Di mana-mana kegiatan MTA baik di pusat ataupun di Sragen, beliau selalu hadir. Kebetulan beliau ini kakaknya Ustadz Harto. Ini alhamdulillah. Usia yang sudah senja tidak menyurutkan langkah untuk sabilillah. Ini tentu termasuk ke salah satu yang disabdakan oleh Rasulullah, menjadi sebaik-baik manusia. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kalau diberi usia panjang oleh Allah, tapi dengan usia panjang akan digunakan dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam sabilillah. Ini sebaik-baik manusia. Baik, kita kembali ke ayat tentang syukur tadi. Ayat itu tidak hanya sekedar untuk disampaikan secara fasih dari atas mimbar, tapi betul-betul diresapi, direnungkan, amalkan betul. Kalau nikmat kita ingin ditambah oleh Allah, tidak ada cara lain selain bersyukur apapun itu nikmat. Di Ahad pagi terus kita ulang-ulang. Bersyukur itu tidak sekedar ucapan alhamdulillah di lisan. Percuma lisan kita mengucap alhamdulillah, tapi kita tidak mengerti arti syukur yang sebenarnya. Di Ahad pagi juga terus kita ulang-ulang. Kalau bersyukur itu hanya qaul alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, orang korupsi rakonangan itu juga alhamdulillah lisannya. Main menang juga alhamdulillah lisannya. Beli nomor nembus juga alhamdulillah, alhamdulillah benar gitu loh. Tapi apa itu arti syukur yang Allah kehendaki? Tentu tidak. Nah, kita tahu pelajaran tentang syukur melalui kajian-kajian kita, utamanya di Ahad pagi, di gelombang-gelombang. Syukur itu Bapak Ibu selain mengucap alhamdulillah, setidaknya kalau kita pelajari Quran dan Sunnah, kita akan temukan 5 rukun syukur di situ. Sehingga kita bisa tahu la in syakartum itu, oh ternyata maknanya yang sesungguhnya seperti ini. Rukun syukur yang pertama itu tahu apa yang harus disyukuri. Bapak Ibu, gimana mau mensyukuri nikmat kalau tidak tahu nikmat itu harus disyukuri? Maka kami contohkan bangunan majelis kita ini, Pelupuh ini Pelupuh 2 ini ya. Seluruh warga Pelupuh 2 harus paham bahwa bangunan yang nyaman ini nikmat yang harus disyukuri.
Ini terkait dengan majelis. Belum lagi yang melekat pada diri kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat mata kalau kita tidak tahu mata ini adalah nikmat dari Allah? Orang yang tidak tahu kalau mata ini nikmat dari Allah tentu tidak akan bisa bersyukur. Dia akan gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau orang itu tahu mata ini harus disyukuri, dia akan gunakan mata hanya melihat yang baik-baik. Sekalipun hawa nafsu mengajak mata untuk melihat yang tidak baik. Contoh, hawa nafsu mengajak mata kita untuk melihat tayangan pornografi, porno aksi. Apalagi dengan dunia internet seperti saat ini, semua hal yang berbau pornografi, porno aksi bisa dengan leluasa diakses melalui internet. Nah, kalau kita tidak tahu amanah mata sebagai nikmat dari Allah, tentu kita akan menikmati tayangan pornografi, porno aksi. Kalau demikian halnya Bapak Ibu, ini tanda kita belum termasuk hamba Allah yang bersyukur. Nikmat lisan. Kalau kita ngerti lisan ini nikmat, pasti akan kita syukuri. Dengan cara menggunakan lisan hanya bicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa saja orangnya, asal dia ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan membuktikan keimanannya dengan berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka dia akan diam, menahan diri untuk tidak berkata. Setiap kali keluar perkataan pasti tidak baik kok. Dia sadar diri, maka menahan untuk tidak berkata-kata. Tapi kalau orang yang tidak tahu lisan ini sebagai nikmat dari Allah, dia hanya akan gunakan lisan sesuai dengan fungsi menurut manusia, bukan menurut Allah. Kalau menurut manusia, fungsi lisan hanya sekedar untuk bicara. Kalau fungsi lisan hanya sekedar itu, Bapak Ibu, apa bedanya lisannya seorang mukmin dengan orang kafir? Apa bedanya lisannya orang ngaji dengan yang tidak ngaji? Kalau fungsi lisan hanya sekedar untuk bicara. Oh, setelah kita ngaji kita tahu ternyata fungsi lisan itu untuk bicara yang baik-baik. Maka lisanul mukmin, lisannya seorang yang beriman pasti beda dengan lisan orang yang tidak beriman. Lah kita sudah ngaku beriman, alhamdulillah istiqomah ngaji, tapi lisan kita masih kasar, masih suka caci maki, masih suka bohong, masih suka ghibah, rasan-rasan. Lah terus bedanya lisan kita dengan mereka yang tidak ngaji, yang tidak Islam apa? Padahal orang ngaji itu orang yang alim, orang yang tahu tuntunan. Sedang kata Allah di akhir Quran surat Az-Zumar ayat 9 itu, orang yang alim harus beda dengan yang tidak alim. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji? Ya tentu beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang selalu mengambil pelajaran dari din ini hanya ulul albab, orang-orang yang berakal sehat.
Maka orang ngaji itu orang ulul albab selama dia mengamalkan hasil kajinya. Bapak Ibu ini bisa termasuk ulul albab selama Bapak Ibu mengamalkan hasil kajinya. Tentu orang yang ngaji lesannya harus beda. Kalau lesannya orang yang tidak ngaji, suka caci maki, suka ghibah, suka fitnah, suka bohong, itu wajar karena mereka memang tidak tahu fungsi lesan yang sebenarnya menurut Allah. Tapi orang ngaji pastinya tahu fungsi lesan ini untuk ngomong yang baik-baik. Nah, inilah rukun syukur yang pertama, tahu apa yang harus disyukuri. Yang kedua, rukun syukur kedua, selalu ingat kepada Allah Sang Maha Pemberi Nikmat. Itu rukun syukur kedua. Artinya nikmat apapun yang ada pada kita saat ini itu sejatinya dari Allah. Mau nikmat sehat, nikmat maisah, kemudian nikmat harta benda, nikmat bernafas lega, itu semua dari Allah. Nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu semua dari Allah. Nikmat masih bisa makan, nikmat masih nyenyak tidurnya, nikmat istiqomah ngajinya, itu semua dari Allah. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bersyukur, akan terus ingat kepada Allah. Hati ini terus bertaut kepada Allah, tidak pernah jauh-jauh dari Allah. Di bawah kita itu hanya tanah, di atas kita itu Allah yang bersemayam di atas arsy. Jasad kita ini Bapak Ibu boleh di atas tanah, tapi hati terus bertaut kepada Allah. Maka tidak dikatakan orang yang bersyukur kalau dia jauh dari Allah. Ingatnya Allah hanya nek butuh tok. Kalau sedang susah ingat Allah, diuji dengan kesulitan ingat Allah. Kalau Allah sudah lepaskan dari kesulitan, dari kesusahannya, lupa lagi, jauh lagi dari Allah. Itu tanda orang yang tidak bersyukur. Rukun syukur yang ketiga, Bapak Ibu, ini masih muqaddimah Bapak Ibu ya, muqaddimah syukur nikmat. Kan tadi sudah sepakat kita sampai jam 8. Rukun syukur yang ketiga, kenikmatan harus digunakan sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Kenikmatan harus digunakan sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Nikmat bangunan ini, Allah tetapkan bangunan ini fungsinya untuk tafakuh fiddin, untuk memperdalam agama. Karena tanpa tafakuh fiddin dijamin oleh Nabi kita tidak akan jadi orang baik. Karena Nabi kita bersabda, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat istimewa. Siapapun manusianya, kalau dia tidak paham agama, dijamin oleh Nabi dia tidak bisa jadi manusia yang baik. Karena syarat untuk menjadi baik menurut Rasulullah harus paham ad-din, paham agama. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita
dari azab dunia dan akhirat hanya ad-din, agama. Untuk bisa paham agama harus ngaji. Maka jadi aneh Bapak Ibu, kalau ada orang ngaku Islam tapi nggak mau ngaji Quran, nggak mau ngaji sunnah, itu aneh sekali. Syarat untuk menjadi orang Islam, bukti kalau dia itu betul keislamannya, pasti mau ngaji Quran, mau ngaji sunnah. Karena Quran ini Allah turunkan memang untuk dikaji. Itu ketetapan Allah. Bapak Ibu sudah hafal ayatnya. Quran surat Shad ayat 29 itu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh berkah. Tujuannya apa? Allah turunkan Quran dengan penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadaburi tiap-tiap ayatnya. Ingat Bapak Ibu, di sini dipakai kata tadabbur. Tadabbur itu bukan sekedar ngaji untuk dapat pemahaman, tapi tidak diamalkan, bukan itu. Allah gunakan tadabbur itu berarti dikaji, direnungkan, dipahami, puncaknya diamalkan. Itu tadabbur, makna tadabbur. Apakah semua manusia mau mentadabburi Al-Quran? Oh, ternyata kata Allah tidak semua manusia mau. Bahkan orang yang sudah ngaku Islam pun banyak yang tidak mau. Yang mau mentadaburi isi Al-Quran adalah ulul albab, hanya manusia-manusia yang ulul albab. Waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, entah itu anak cucu kita, keluarga kita sekalipun, kalau mereka tidak mau ngaji Quran, tidak mau ngaji sunnah, perlu dicek akalnya masih sehat apa tidak. Kalau akalnya masih sehat, tentu mau ngaji. Kalau tidak mau ngaji, jangan-jangan wis ora waras akalnya. Meski itu keluarga kita toh. Tapi tidak di rumah sakit jiwa. Oh, tidak harus di rumah sakit jiwa. Banyak orang tidak berada di rumah sakit jiwa, tapi akalnya sudah tidak sehat. Tandanya tidak sehat apa? Enggak mau ngaji Quran. Sekarang kalau tidak mau ngaji Quran, bagaimana bisa hidup sesuai petunjuk Al-Quran? Wong tidak paham isi Al-Quran. Syaratnya untuk hidup bersama Al-Quran itu harus paham Quran. Untuk paham harus dikaji. Lah majelis kita ini salah satu fungsinya tafaqquh fiddin. Fungsi dari majelis ini digunakan untuk memperdalam agama. Maka di majelis ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang menyimpang dari Islam, tidak boleh. Tiba-tiba di sini digunakan untuk nanggep dangdut, nah, tidak boleh itu. Karena fungsi majelis untuk tafaqquh fiddin, untuk sabilillah. Begitu pula tubuh kita ini Bapak Ibu, termasuk harta. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bersyukur, harta yang Allah titipkan pada kita hanya akan kita gunakan sesuai fungsi yang Allah gariskan. Fungsi harta gunakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Tidak boleh kita menggunakan harta titipan Allah
untuk sesuatu yang haram itu tidak boleh. Membelanjakan di jalan setan itu tidak boleh. Karena harta ini amanah berupa kesenangan. Gunakan harta sesuai fungsinya. Belanjakan di jalan-jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi, untuk memberi nafkah keluarga, ya, memberi makan keluarga, pendidikan anak-anak, membiayai dakwah Islamiyah, kan itu amanah harta dari Allah. Bukan untuk sekedar dibelanjakan di jalan-jalan yang Allah tidak ridho, meski sifatnya mubah. Banyak tahu bapak dan ibu mungkin ya, diberi kekayaan oleh Allah, bisa beli apapun, padahal tidak butuh dengan sesuatu yang dia beli itu. Mungkin ke pasar, ke toko, ke mall, ini beli pokoknya jiko, disimpan di rumah, pada akhirnya busuk, mubazir. Itu meski mubah membeli itu, tapi kalau pada akhirnya terjadi tabdir, itu melanggar larangan Allah. Coba bapak-bapak nanti cek ibu-ibu itu di rumah nyimpen opo, belanja beli A, B, C, D, E ini, padahal nggak dibutuhkan, mau kepingin duwe, habis itu disimpan di kulkas sampai bosok. Ada ndak yang seperti itu bapak-bapak? Ada toh? Ada. Pengen di pasar, pengen ini ambil, pengen ini ambil, simpen di kulkas sampai berbulan-bulan. Sudah begitu buka kulkas sudah penuh, akhirnya banyak yang busuk di situ. Mubazir toh, jadi koncone setan. Nah, kalau bapak ibu mau membeli sesuatu itu yang betul-betul manfaat dan betul-betul digunakan. Jangan sampai busuk kalau itu makanan. Mubazir sudah. Maka belanjakan harta ini sesuai yang fungsi yang Allah gariskan. Itu rukun syukur ketiga. Yang keempat, nikmat harus dikembang luaskan. Al khairul muta'addi khairum minal qasir. Kebaikan yang manfaatnya meluas bisa dirasakan bukan hanya diri dan keluarganya, tapi lingkungan sekitar juga bisa merasakan nikmat tersebut. Itu lebih baik daripada nikmat yang hanya bisa dirasakan diri dan keluarganya saja. Maka rukun syukur yang keempat, nikmat apapun yang Allah berikan itu harus kita kembang luaskan. Allah beri kita nikmat kesehatan. Dengan kesehatan itu harusnya orang lain juga merasakan nikmat tersebut dengan cara kita mudah menolong. Kita diuji sehat, tetangga kita sedang diuji sakit, butuh bantuan kita, maka bersegeralah untuk membantu biar nikmat sehat yang Allah titipkan pada kita bisa dirasakan oleh orang lain juga. Nikmat harta juga begitu. Jangan hanya dirasakan untuk diri dan keluarga saja. Nikmat harta yang Allah titipkan dikembang luaskan. Dalam arti manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu Nabi kita pernah bersabda, la yu'minu ahadukum man bata syab'an wa jaruhu ja'i'. Tidak beriman salah seorang di antara kalian
dia bisa bermalam, melewati malam dalam keadaan perut kenyang, sedang dia tahu tetangganya tidak bisa tidur karena lapar, tapi dia membiarkan, tidak menolong, padahal diberi kemampuan oleh Allah untuk menolong. Meski ini sholat, tapi kalau dia tahu tetangganya kelaparan sampai tidak bisa tidur karena tidak ada yang dimakan, betul-betul hidup di garis kemiskinan, sedang dia diberi kemampuan membuat tetangganya kenyang, kok tidak mau membantu. Meski dia sholat, sholatnya kata Allah la tanfa, tidak bermanfaat. Kata Nabi tidak bermanfaat, imannya enggak bermanfaat. Karena Islam itu tidak hanya sekedar masalah sholat, puasa, haji, umroh, bukan hanya sekedar itu. Selain ibadah-ibadah mahdhah, Islam itu juga tentang bagaimana menjaga tetangganya. Kalau tetangganya kelaparan, hidup di garis kemiskinan, bantu dia. Itu juga Islam. Saudaranya kelaparan, kita diberi kemampuan oleh Allah membantu, tolong dia. Itu juga aturan Islam. Makanya kenikmatan dikembang luaskan. Termasuk keberadaan majelis Pelupuh 2 dan Pelupuh 1 sampai 6 harus berdampak positif bagi tetangga kanan kiri majelis. Keberadaan majelis itu harus membawa dampak kebaikan bagi tetangga kanan kiri majelis. Maka sering toh pekanan bulanan majelis-majelis kita, tahunan, momen-momen tertentu, kita membagikan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dari korban, paket kemerdekaan, donor darah, semua yang dibutuhkan untuk kemanusiaan, bismillah dan alhamdulillah hati ini terus terpanggil. Kalau perlu tingkatkan, jangan apalan. Oh wingi semene, kalau tahun ini korban bisa meningkat, membaginya bisa lebih meningkat, nah itu lebih baik. Maka al khairul muta'addi khairum minal qasir. Kebaikan yang dampaknya meluas bisa dirasakan orang lain, itu lebih baik daripada kebaikan yang dampaknya hanya bisa dirasakan secara terbatas. Maka nikmat kebersamaan yang Allah berikan ke MTA ini jangan hanya bisa dirasakan oleh warga MTA saja. Orang di luar MTA sekalipun itu harus bisa merasakan nikmat kebersamaan ini. Maka alhamdulillah warga MTA dimanapun berada, kalau untuk ta'awun takaful, tolong menolong, itu tidak pandang bulu apakah itu warga MTA atau bukan warga MTA. Urusan tolong menolong kita tidak peduli warga atau bukan warga, baik itu warga ataupun bukan warga MTA. Kalau membutuhkan pertolongan dari kebersamaan ini, ya kita tolong. Karena kita ingin menyebarluaskan dampak dari nikmat kebersamaan yang telah Allah berikan. Rukun syukur kelima, tahu kalau nikmat tidak disyukuri pasti binasa, pasti sirna, pasti musnah. Apapun itu nikmat, kalau kita tidak pernah mensyukurinya dan tidak istiqomah mensyukurinya, bukanlah azidannakum yang kita terima, bukan tambahan nikmat dari Allah yang akan kita dapat. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat itu mengundang azab.
Nikmat apapun itu kalau tidak kita syukuri, berarti kan kita kufuri itu nikmat. Kalau ini yang dilakukan, maka azab akan datang. Itu janji Allah. Warga Plupoh ini kalau tidak semangat ngaji, bisa jadi nikmat kenyamanan ngaji di majelis-majelis kita akan dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Itulah 5 rukun syukur, makna syukur yang sesungguhnya. Lah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sekian lama kita jadi warga MTA bagi yang memang sudah lama, atau bagi yang baru bergabung menjadi keluarga besar MTA. Pertanyaan kita, apa yang kita cari jadi warga ngaji di MTA? Bapak Ibu nyari apa? Kok mau-maunya jadi warga ngaji di MTA? Ini saya beritahu Bapak Ibu ya, ini rahasia antara kita dengan Allah ya. Di MTA ini penuh dengan aturan. Ini rahasia ya, jangan dikandak-kandak ya. Di MTA ini penuh dengan nidom. Kok mau-maunya kita mau jadi warga MTA? Padahal penuh aturan. Bapak Ibu mau menikahkan anak-anaknya tidak boleh di hari Ahad, tidak boleh pasang kotak, tidak boleh meninggalkan kajian 3 kali berturut-turut tanpa keterangan. Itu kan baru 3 aturan ya, yang kita sebutkan. Bapak Ibu kalau jadi warga ngaji di MTA, selain wajib masuk gelombang, Bapak Ibu juga wajib ikut kelompok. Tidak boleh saya hanya mau gelombangnya saja, tidak mau kelompok. Oh iya, tidak boleh jadi warga ngaji di MTA. Kalau seperti itu ya jadi saja peserta pengajian Ahad pagi. Datang atau tidak datang tidak dicari. Tapi kalau jadi warga aktif di MTA, jenengan hari Senin sore, Plupoh 2, Plupoh 1 kan gelombangnya Senin sore. Itu kalau tidak datang pasti dicari. Ngaji ada presensi, aturan keempat ya, penuh aturan. Presensi itu Bapak Ibu bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membebani kita. Di MTA ada presensi pas ngaji, itu tujuannya biar kita tahu keadaan saudara kita. Biasanya Senin sore bertemu di majelis, kok ini tidak hadir. Ada apakah gerangan? Apakah dia sedang sakit? Kalau sakit sudah berobat apa belum? Kalau sudah berobat kondisinya bagaimana? Kalau belum berobat masalahnya apa? Apakah tidak ada yang mengantar? Atau tidak ada biaya untuk berobat? Maka penting adanya presensi. Atau jangan-jangan saudara kita sudah berangkat dari rumah, nggak sampai majelis, di jalan, na'udzubillah, mungkin ditakdirkan oleh Allah kecelakaan. Terus sekarang kalau kecelakaan, sekarang dirawat di mana? Yang nunggu siapa? Keluarganya sudah tahu apa belum? Terus biaya rumah sakitnya bagaimana? Atau jangan-jangan sudah berangkat dari rumah tapi di tengah jalan kendaraannya mogok, rusak. Kalau rusak di mana? Kebanannya di mana? Terus sudah ada yang menolong belum?
Ketemu tambal ban atau belum? Kalau belum, maka kita sebagai saudara ngajinya segera meluncur ke sana, membantu. Apalagi yang kebanan ibu-ibu nuntun sendiri, kasihan. Maka presensi itu untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya saudara kita, bukan untuk membebani kita. Itulah perhatian kebersamaan di MTA sejak dulu. Maka Bapak Ibu jangan pernah punya pikiran ngaji di absen angel men. Itu presensi, pengabsenan itu untuk pantauan kita saudara sesama ngaji ini. Kok tidak hadir, ada apa? Jangan-jangan tidak ada yang dimakan di rumah, masih mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak-anaknya. Jangan-jangan begitu. Maka di MTA ada aturan, tidak masuk harus izin. Itu kedisiplinan dalam kebersamaan. Kebenaran tanpa disiplin Bapak Ibu dijamin kalah total melawan kebatilan yang berdisiplin. Al-haqqu bila nidam yaghlibuhul batil bin nidam. Kebenaran tanpa nidam, tanpa kedisiplinan, itu kalah total melawan kebatilan yang berdisiplin. Mereka musuh-musuh Islam, kaum-kaum lantardo itu melancarkan usahanya untuk menghancurkan umat Islam juga dengan kedisiplinan. Para koruptor di negeri ini, mereka korupsi itu dengan disiplin tingkat tinggi juga. Makanya orang konangan-konangan gitu. Sesama koruptor saling melindungi. Oknum yang jual beli jabatan di negeri tercinta, mereka melakukan sogok suap itu juga dengan kedisiplinan tinggi. Di bawah meja, kan itu disiplin loh, menyerahkan uang di bawah meja, maksudnya sembunyi-sembunyi untuk sogok suap. Itu bentuk kedisiplinan mereka, ben ora konangan gitu loh. Bahkan untuk merusak umat Islam di era teknologi ini, mereka juga berdisiplin belajar tentang teknologi. Semangat belajar, tujuannya satu, merusak umat Islam. Kalau Islam tidak akan pernah rusak. Islam selalu istimewa, Islam selalu mulia. Sekalipun tidak ada satupun manusia yang beriman kepada Allah, Islam tetap mulia. Kan nggak mungkin ada tangan-tangan yang bisa merusak Islam, karena Islam dijaga langsung oleh Allah. Tetapi yang bisa dirusak itu umatnya. Kapan umat Islam bisa rusak? Saat dia jauh dari tuntunan nabinya, jauh dari Qur'annya, jauh dari sunnahnya. Maka musuh-musuh Islam di era modern saat ini bahu-membahu mempelajari teknologi untuk memberikan tontonan-tontonan yang merusak akidah, merusak akhlak umat Islam. Itu disiplin tingkat tinggi juga. Mereka kebatilan saja berdisiplin. Masa kita untuk kebenaran tidak mau dengan nidom, tidak mau dengan disiplin? Maka kami tanya, kita jadi warga ngaji di MTA, apa yang kita cari? Nyari teman. Kalau sekedar nyari teman, di luar sana banyak. Kita di pasar ya bisa cari teman, di jalan ya bisa cari teman, di tempat kerja juga bisa cari teman.
Tentu teman yang kita cari itu teman yang mengingatkan kita kepada Allah setiap saat. Itulah teman yang kita cari sesuai perintah Allah di Al-Kahfi ayat 28 itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Itu teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita tentang Allah baik di waktu pagi maupun petang. Artinya 24 jam bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kalau itu yang kita cari Bapak Ibu, insya Allah salah satunya ada di MTA tempatnya. Mencari komunitas yang baik, komunitas yang berpedoman pada aturan Allah dan Rasul-Nya, komunitas yang senantiasa mengingatkan kita tentang Allah setiap saat. Jadi warga ngaji di MTA, saya cari kesenangan dunia, kekayaan dunia, ben entuk duit, biar dibantu. Itu ya salah niat itu. Karena di MTA bukan perusahaan. Kalau kita ngaji di MTA biar dapat kekayaan dunia, salah total. MTA ini majelis, tempat kita untuk tafakuh fiddin. Kalau tujuan kita ngaji biar banyak teman, kemudian hutang-hutang kita dilunasi oleh teman-teman ngaji, itu salah total tujuannya. Pasti di dalam MTA akan tersiksa hatinya. Ada nidom A, B, C, D, E sampai Z, balik lagi sampai A, sehingga kita menjadi tersiksa. Biar tidak tersiksa dengan nidom-nidom yang ada di MTA ini Bapak Ibu ya. Berapa banyak puluhan tahun bersabar dalam kebersamaan ini, begitu mau menikahkan putra-putrinya rela meninggalkan kebersamaan komunitas yang baik demi melanggar nidom, tidak bersabar dalam komunitas yang baik. Apakah kalau ada yang keluar dari MTA rugi? Oh tidak, karena MTA tidak sedang cari pengikut. Kita mau keluar semua dari MTA pun MTA tidak akan pernah rugi, karena Allah akan segera datangkan ganti yang lebih baik. Tidak seperti kita yang masih suka ngelanggar nidom. Maka biar kita tidak tersiksa dengan nidom-nidom kebaikan yang ada di MTA, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, jika memang nidom itu terasa berat oleh kita, nidom-nidom majelis berat, tidak boleh jagong di hari Ahad, tidak boleh pasang kotak. Kadang kan kita merasa berat dengan aturan itu. Kenapa tidak boleh jagong di hari Ahad? Karena hari Ahad hari ngaji, hari tafakuh fiddin. Dari luar Jawa saja berbondong-bondong datang ke gedung pusat. Lah kita yang dekat, masa enggak sampai ke gedung pusat, ke majelis? Padahal kalau kita sampai ke majelis setiap Ahad, dijamin oleh Nabi dapat naungan dari malaikat-malaikat Allah. Dari Kalimantan datang, dari Merauke datang, dari Sulawesi datang, dari Plupuh tidak datang. Apa enggak malu sama Allah? Kalimantan, Merauke, Batam, Papua, dari jauh-jauh datang. Dari Plupuh yang dekat dengan pusat kok tidak datang. Ini tidak bersyukur namanya. Malu dengan Allah. Maka kalau dirasa nidom itu berat, biar kita tidak merasa tersiksa, sikapi itu sebagai ujian sabar.
Semua nidom di MTA ini kalau terasa berat oleh kita, biar menjadi tidak berat, sikapi nidom itu sebagai ujian sabar. Kalau nidom terasa ringan oleh kita, sikapi sebagai ujian syukur. Apa? Nidom MTA yang ringan apa? Ada enggak nidom MTA yang ringan? Ada, Pak. Kita ngaji ini ya, kadang tidur juga enggak apa-apa. Gitu. Dulu ketika kita ngaji mak tekluk itu kanan kiri kita jawil, kita sudah paham. Nah, sekarang warga kekinian sebagiannya ketika dijawil nesu. Mak tekluk ini dijawil. Kalau warga yang dulu paham, oh ini saya tidak boleh ngantuk karena sedang ngaji. Kalau warga sekarang mak tekluk ngantuk dijawil marah. Ada yang seperti itu. Nidom kita bagi yang punya uzur syar'i itu boleh datang terlambat ngaji, bahkan tidak hadir pun boleh selama sesuai uzur syar'i. Itu kan ringan nidom itu. Kalau nidom dirasa ringan, sikapi sebagai ujian syukur. Kalau nidom di MTA kita belum tahu itu berat atau ringan, maka caranya bagaimana biar tidak terasa menyiksa? Sikapi ujian tawakal. Jalankan nidom itu, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau ini bisa kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah hati tenang berada dalam kebersamaan ini dengan seabrek aturannya, dengan seabrek nidom kedisiplinannya, sehingga kita tidak akan merasa tersiksa di dalam. Maka kami serukan kepada Bapak Ibu seluruh warga MTA sepelupuh, lihatlah MTA dari dekat, lihatlah MTA dari dalam. Ya, lihat kegiatan sabilillahnya, lihat kebersamaannya, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takafulnya, 4T itu. Jangan hanya dilihat tapi praktekkan. Allah sudah titipkan ladang dakwah untuk kita, ladang sabilillah untuk kita. Kewajiban kita mengenalkan kepada generasi berikutnya tentang amanah, tentang ladang dakwah yang telah Allah titipkan pada kita. Karena kalau bukan anak cucu kita, siapa yang akan menjaga, merawat dan memajukan ladang-ladang dakwah ini? Ada 758 perwakilan dan cabang di seluruh Indonesia. Belum lembaga-lembaga pendidikan formilnya. Itu semua kan sawah dakwah, ladang dakwah yang Allah titipkan. Kalau anak cucu kita tidak paham, terus siapa yang akan meneruskan? Generasi sekarang pasti akan meninggal juga. Kalau sudah selesai, akan dilanjutkan generasi berikutnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan dipergantikan oleh Allah. Kan di Al-Imran 140 begitu. Kelak di kemudian hari, seluruh cabang, perwakilan, bahkan pusat dan lembaga-lembaga formil yang Allah titipkan itu akan berpindah amanahnya ke anak cucu kita. Nah, kita di mana? Kita insya Allah sudah wassalam.
alias sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Coba kalau anak cucu kita tidak paham tentang perjuangan perjalanan dakwah Quran Sunnah di MTA, kegiatan sabilillahnya, kebersamaannya, satu tubuhnya, saling perhatiannya, saling kuat menguatkannya. Kalau anak cucu kita tidak paham, saat nanti amanah dakwah berpindah ke pundak mereka, yang ada hanya akan rebutan ketenaran, rebutan bondo, saling daku. Wah, ini aset MTA Pelupuh 2 milik keluarga saya, ini milik saya, ini milik saya. Kalau model begitu, naudzubillah, jangan-jangan anak saya nanti MTA milik bapak saya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Maka sejak dini anak cucu kita pahamkan bahwa MTA bukan milik keluarga, tapi milik kita bersama, milik Allah, dititipkan pada kita. Ini anugerah luar biasa dari Allah Bapak Ibu. Kenapa kita punya rasa tanggung jawab pada seluruh kegiatan yang ada di majelis kita? Karena ada rasa cinta kita kepada majelis ini, ada rasa memiliki. Kenapa muncul rasa cinta, rasa memiliki? Karena MTA bukan milik keluarga pimpinannya, bukan. Baik pimpinan pusat, perwakilan maupun cabang. Kita punya rasa memiliki, ya karena ini milik kita bersama. Maka apa yang terjadi di keluarga besar kita ini, kita betul-betul ikut tanggung jawab. Coba kalau ini milik keluarga saya, Bapak Ibu tidak mungkin mau bergerak sabilillah tanpa upah, tanpa pamrih. Lah untuk apa capek-capek, lelah-lelah berkegiatan di MTA, toh itu milik keluarganya Ustadz. Kenapa kita mau bergerak tanpa pamrih? Ya karena MTA milik kita semuanya. Oleh karenanya ini harus disyukuri betul. Anak cucu harus paham. Gak lama kok, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau berapa puluh tahun lagi, atau berapa tahun lagi, amanah menjaga, merawat ladang dakwah ini pasti akan segera berpindah ke pundak anak cucu kita. Inilah kebersamaan turun-temurun, karena salah satu tujuan hidup manusia adalah sebagai khalifah. Khalifah itu saling mewariskan dan diwarisi kebaikan. Makna yang lain dari khalifah itu saling mewarisi dan diwarisi kebaikan. Nah, kita akan wariskan ke anak cucu kita kebaikan-kebaikan dakwah Quran Sunnah yang tanpa pamrih, tanpa mengharap upah dari manusia, tanpa mengharap pujian dari manusia. Karena upah yang kita harapkan hanya dari sisi Allah. Kebersamaannya harus kita wariskan ke anak cucu kita. Saling berta'aruf, bertafahum, berta'awun, bertakaful murni karena Allah, itu harus kita wariskan ke anak cucu kita. Kebersamaan seperti ini. Karena di MTA ini Bapak Ibu, alhamdulillah sejak 53 tahun yang lalu terus berikhtiar untuk menjalin persaudaraan yang ada di Al-Hasyr ayat 9 dan 10 itu. Kenapa kok persaudaraan di Al-Hasyr ayat 9 dan 10 yang kita contoh? Karena itu persaudaraan terbaik sampai kiamat. Persaudaraan teristimewa terbaik yang pernah ada dalam lintasan sejarah manusia, yaitu persaudaraan Muhajirin dan Ansor.
saling menolong, saling menguatkan, saling mencintai, tidak saling menyakiti, saling mengutamakan kepentingan, kebutuhan saudaranya yang lebih membutuhkan. Maka yang kita contoh itu, karena itu persaudaraan terbaik yang pernah ada di atas muka bumi. Persaudaraan Muhajirin dan Ansor ini atas perintah Allah melalui Rasulullah, dan yang mempersaudarakan langsung kekasih Allah, utusan Allah, yaitu Rasulullah. Diabadikan di dalam Al-Quran biar ditiru umat Islam generasi berikutnya. Ya, nanti Bapak Ibu dibaca sendiri ayatnya ya, karena waktunya tinggal 5 menit. Maka itulah persaudaraan yang selalu kita usahakan, kita hadirkan di tengah-tengah keluarga besar ini. Maka harapannya Bapak Ibu, Pelupuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini jangan terpetak-petak karena beda cabang. Kalau Pelupuh 1 ya urusannya Pelupuh 1 no. Pelupuh 2 ya urusannya Pelupuh 2 no. Jangan begitu. Harapannya Pelupuh 1 sampai 6 ini menyatu kebersamaannya. Misal, kalau Pelupuh 1 sudah maksimal mengentaskan warganya dari kesulitan, ternyata Allah belum beri kemampuan, maka diselesaikan dari Pelupuh 1 sampai Pelupuh 6. Ta'awunnya, takafulnya. Kalau Pelupuh 1 dan 6 sudah maksimal, belum selesai juga, selesaikan perwakilan Sragen. Sudah maksimal belum selesai, selesaikan bersama-sama oleh pusat seluruh Indonesia. Kalau belum selesai, ya sudah kita serahkan kepada Allah. Itulah kebersamaan. Maka naif sekali kalau ada warga MTA yang kelaparan karena tidak ada yang dimakan. Tidak ada yang dimakan itu artinya betul-betul fakir, betul-betul miskin. Kalau itu ada di warga MTA, na'udzubillah, yang paling hancur di hadapan Allah tentu kami, na'udzubillah. Maka kami titip pada Bapak pengurus di Pelupuh 1 sampai 6, keloni warganya. Maksudnya ini CC ini harus dijelaskan ini ya. Ditelan mentah-mentah bahaya ini ya. Kenapa kok selingkuh lah? Dawe Ustadz suruh ngeloni warganya. Maksudnya perhatikan warga dari Pelupuh 1 sampai 6 ya. Pengurus-pengurus cabang, guru-guru daerah, elemen koordinator elemen dakwah, perhatikan warganya. Jangan sampai ada yang kelaparan. Jangan sampai ada yang sakit tidak bisa berobat. Jangan sampai ada anak-anaknya putus sekolah wajib 12 tahun. Betul-betul diperhatikan kehidupannya. Maka harus tahu detail. Kami minta tolong, karena yang paling paham kondisi warga Pelupuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tentu pengurus cabang masing-masing. Pengurus cabangnya mungkin tidak tahu satu persatu kondisinya, butuh bantuan dari ketua-ketua kelompok. Ketua kelompok tentu paham kondisi satu persatu warganya, anggota kelompoknya. Kalau kelompoknya aktif istiqomah jalannya. Kalau tidak istiqomah, nggak jalan kelompoknya, ya nggak ngerti, nggak tahu kondisi warganya. Itulah pantauan kebersamaan di MTA sampai ke kelompok terkecil. Nanti secara berjenjang. Di kelompok itu ada problem, satu orang tidak bisa selesai padahal sudah maksimal, naik ke kelompok gelombang.
Kan di gelombang ada beberapa kelompok, mungkin ada 5 kelompok, 6 kelompok. Selesaikan seluruh kelompok yang ada di gelombang itu. Kesulitan salah satu anggota kelompok. Kalau belum selesai di kelompok gelombang, naik kelompok cabang. Kadang cabang itu punya 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang kan itu. Selesaikan problem itu oleh seluruh cabang. Sudah maksimal belum selesai, naik ke semua cabang yang ada di Plupuh. Sudah maksimal belum selesai, naik ke perwakilan. Belum selesai, naik ke pusat. Belum selesai, kita serahkan semuanya kepada Allah. Itulah kebersamaan. Maka jangan sampai ada yang terlantar warga MTA, ya. Khususnya di Plupuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tidak warga kita di Plupuh ini yang tidak punya maisah? Ada tidak yang tidak punya penghasilan rutin? MTA itu selain dakwah dari atas mimbar juga memikirkan solusi. Kalau ada warga Plupuh yang tidak punya maisah, bukan karena malas, bukan karena keset, maka kewajiban kita pendampingan. Berikan kailnya, ajari dia untuk mencari ikan. Atau kalau perlu dalam kondisi-kondisi tertentu, sebelum diberi kailnya, beri ikannya dulu. Tapi selamanya tidak akan diberi ikannya, harus bangkit ini. Nah, saat bangkit beri kail pendampingan. Termasuk salah satunya kami hakul yakin warga Plupuh 1 sampai 6 pasti kepingin hijrah dari riba. Itu pasti. Mungkin tidak tahu caranya. Bukan berarti cinta riba, bukan. Tetap warga MTA dimanapun pasti takut dengan dosa riba. Pengen keluar dari riba, tapi tidak tahu caranya. Nah, ini butuh pendampingan dari anggota kelompok, dari pengurus cabang, perwakilan pusat. Ini butuh didampingi. Jadi betul-betul keluar dari riba. Dulu Nabi dawuh menghapus riba jahiliyah seluruhnya. Nabi itu melakukan pendampingan. Sehingga umat Islam pada waktu itu betul-betul didampingi keluar dari riba. Maka salah satunya dipersaudarakan. Tolong saudaramu ini, tolong itu kan gitu. Percuma kita nyerukan dari atas mimbar, ayo warga MTA hijrah dari riba. Tapi tidak bisa makan, tidak bisa minum, terus kita tidak mendampingi. Ya percuma, sia-sia seruan itu. Jadi harus disyukuri Bapak Ibu, kebersamaan ini mahal harganya. Apalagi di era modern, langka sudah. Bukan berarti tidak ada, tetap ada di tempat lain. Tapi sulit kita nyarinya. Kebersamaan yang satu tubuh ini harus betul-betul disyukuri. Untuk bisa bersama, semua warga MTA harus ikhlas. Ikhlas dididik, ikhlas mendidik. Ikhlas dipimpin, ikhlas memimpin. Ikhlas ngaji, ikhlas ngisi gitu loh. Kan tidak ada toh di MTA guru daerah ngisi dapat amplop, itu tidak ada. Kalau sampai ketahuan ngisi atau khutbah Jumat di masjid terima amplop, udah stop ini, lereni ini, tidak boleh ngisi lagi. Mungkin kita keluarkan dari MTA gitu loh. Menyebarluaskan Quran Sunnah itu kewajiban dari Allah. Masa menjalankan kewajiban kok minta upah? Kalau tidak kita jalankan, kita dosa.
Saat menjalankan kewajiban kok minta upah, minta amplop, itu tidak berlaku di MTA. Maka ikhlas ngaji, ikhlas ngisi, ikhlas mengarahkan, ikhlas diarahkan, ikhlas menasehati, ikhlas dinasehati. Itulah tawasob. Maka istiqomahlah ngaji Bapak Ibu. Kalau saat ini ghirah ngaji sedang turun, ghirah mengamalkan hasil kaji sedang turun, tingkatkan segera, jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita nuruti ghirah ngaji turun jadi malas ngaji, malas mengamalkan hasil kaji, yang rugi kita sendiri, rugi dunia, rugi akhirat. Maka segera ditingkatkan ghirah itu. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya, karena panjenengan mungkin sudah gelisah. PTE rung dilebokke. Maka nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, nanti Ibu rawuh Ahad pagi tanya di situ sebanyak-banyaknya. Kalau nanti bisa dijawab berdasar dalil Quran dan Sunnah, tentu akan dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, akan ditangguhkan, carikan dulu surat dan ayatnya serta hadis sahihnya. Yang terakhir, kami berpesan untuk kita semuanya, Bapak Ibu, jangan pernah lelah futur untuk ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Tetap ikhlas, istiqomah, mujahadah, ngaji dan mengamalkan hasil kajinya untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Salam saya nanti untuk keluarga, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.